tadinya ada beberapa organisasi lain, tapi dianggap pada saat itu ya di tahun 2010 itu kurang menjawab persoalan-persoalan yang ada di nelayan. Kebijakan dari pusat ini mengerti suasana batin dari nelayan, karena itu nelayan Tegal khususnya itu berpotensi menjadi nelayan yang benar-benar nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi bersama dengan saya Riko di Sentral Arta Bertanya. Kita hari ini kedatangan salah satu tamu yang beliau sebenarnya cukup sibuk, tapi alhamdulillah di antara kesibukannya berkenan untuk bisa hadir di studio podcast Sentral Arta Bertanya dari PPR Sentral Arta. Langsung tanpa berbanyak kalimat kita ketemu dengan beliau yang saat ini sebagai Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal atau dikenal dengan PNKT. Beliau juga menjadi ketua dari sebuah partai di Kota Tegal dan saat ini duduk juga sebagai anggota DPRD Kota Tegal serta sebagai ketua organisasi atau perkumpulan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Haji Susanto Agus Priyono. Boleh Pak? Saya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Iya. Sehat walafiat. Sehat. Sebenarnya saya pengen panggilnya Mas, boleh nggak nih? Terserah aja. Saya panggil dengan Mas Santo biar enak ya Mas. Kalau biar motor itu bro ya. Oh, bro. Di HDCI ya, Iya. Harley Davidson Indonesia ya. Oke, luar biasa nih. Terima kasih sekali lagi Mas Santo di antara kesibukannya masih berkenan untuk hadir Oke, di sini. sama-sama Mas. Iya. Kita mungkin akan ngobrol-ngobrol sedikit Mas. Ini kalau mungkin untuk masyarakat Kota Tegal terutama yang ada di pesisir, teman-teman nelayan atau yang bergerak di bidang penangkapan ikan ya, tidak asing dengan PNKT atau Paguyuban Nelayan Kota Tegal. Mungkin sedikit banyak kami juga melihat di media sosial, ada Instagram ya, ada Instagram juga. Tapi boleh diceritakan Mas, bagaimana awal mula berdirinya Paguyuban Nelayan Kota Tegal ini? Oke, ya. Yang pertama bahwa ketika ditanya apa sih PNKT itu apa ya? PNKT itu memang sebuah organisasi ya. Kita namakan Paguyuban Nelayan Kota Tegal karena itu letaknya di Kota Tegal dan ini adalah paguyuban asosiasi yang mana lahirnya karena melihat banyak aspirasi-aspirasi dari teman-teman nelayan nih yang kurang terakomodir. Tadinya ada beberapa organisasi lain, tapi dianggap pada saat itu ya di tahun 2010 itu kurang menjawab persoalan-persoalan yang ada di nelayan. Sehingga pada saat itu yang notabene anak-anak muda yang fresh graduate yang baru lulus kuliah sama-sama menghimpun diri untuk bergabung dengan Paguyuban Nelayan Kota Tegal. Dulu memang dipandang sebelah mata, akan tetapi setelah kita lagi-lagi action. Katanya kan kalau teori kan 1% teori, 99% itu actionnya. Nah, ketika kita action, setelah itu ada hasil pada saat itu ya akhirnya kemudian masyarakat mulai berduyun-duyun untuk mempercayai inilah sebagai alat kendaraan untuk tempat aspirasi dari teman-teman nelayan di Kota Tegal. Begitu kurang Berarti awal mula berdiri tahun 2010 ini ya. Awal mula dulu anggota berapa nih? Ya awal-awal ya masih Kurang lebih sedikit ya. Kemudian kita malahan untuk kantornya aja berpindah-pindah. Dulu malah sempet pakai ini ya warung, bekas warung. Oh iya. Makan, iya terus jadikan ini ya, waktu itu pada saat pemerintahan sampai itu Pak Iqmal. Apa Iqmal Jaya? Nah, kemudian kita nyewa di situ. Nah, setelah kita sudah ada kepercayaan dari masyarakat, malah justru masyarakat yang untuk gotong royong untuk membesarkan PNKT ini. Sehingga alhamdulillah sekarang sudah terbangun tempatnya di Jongor ya, itu kantor ya, alhamdulillah 2 lantai. Nah ini adalah tempat untuk berpikirnya para nelayan untuk merumuskan sebuah gagasan, apalagi bisa dikatakan alat perjuangan di nelayan yaitu PNKT.
Kalau PNKT sendiri berarti ini kan bertajuk Paguyuban Nelayan Kota Tegal. Anggota-anggotanya persyaratannya berarti harus punya kapal kah atau ada spesifikasi kapal tertentu Ya, atau nelayan saja boleh ikut bergabung? Bisa. Tapi kita karena sudah seringnya untuk para pemilik kapal lah sekarang, akhirnya kita sudah kulina ya, pemilik kapal. Tapi juga baik pengurus karyawan itu, pengurus kapal ya, itu juga masuk sih di dalamnya. Untuk ikut terlibat menjadi anggota ya. Iya. Berarti mulai mendapat kepercayaan setelah memang ini menjadi salah satu wadah aspirasi masyarakat atau nelayan. Karena sifat dari PNKT ini ya independen ya, tidak menginduk siapapun, tidak kepentingan murni untuk nelayan. Sehingga kadang ada kebijakan yang tidak pro dengan nelayan, ini berani menyuarakan pada saat itu. Berarti ini hanya ada di Tegal ya Pak? Kalau Hanya ada di Tegal, tapi karena dulu ala perjuangan ketika ada kebijakan yang efek dominonya itu meluas ke teman-teman daerah lain, kita tetap mengenal itu, tapi kita membuat jaringan-jaringan untuk koordinasi dengan teman-teman di daerah lain. Berarti ini kemudian akhirnya apa namanya ya? Ketika ini menjadi independen, Mas Santo, dan ini berurusan dengan kebijakan pusat atau aturan pusat. Ya. Tidak takut gitu ketika menyuarakan ini karena independen, tidak ada yang memayungi secara nasional. Pas kebetulan kita kan bahwa langkah-langkah kita kan langkah-langkah konstitusi ya. Sepanjang kita mempelajari aturan-aturannya, atau kita murni untuk memperjuangkan masyarakat nelayan ya kita enjoy saja, karena jalan kita ya jalan kebenaran. Dulu kan pernah pada saat Bu Menteri Bu Susi ya, kan kita pernah membawa teman-teman nelayan ke sana tuh, ke demo di istana ya, sampai 35.000 orang. Itu murni dari teman-teman Tegal gitu? Ya dominan teman-teman Tegal. Oh, dominan teman. Tapi juga didukung oleh daerah lain. Daerah lain karena satu suara ya. Jadi kita untuk mengakomodasinya itu enak. Berarti cukup efektif ya Pak untuk menyuarakan. Ya, efektif selama ini ya, marwah nelayan ya di situ. Di PNKT kalau berbicara. Karena para leadernya ya dari sana. Nah sekarang ada di tempat-tempat lain ya dari sana. Oke. Dan pastinya tadi disebutkan Pak atau Mas Santo adalah memang karena ini betul-betul aspirasi dari teman-teman yang ada di lapangan ya, atau nelayan di lapangan. Kemudian kalau kita berbicara program Mas Santo, ini saat ini program utama apa saja yang mungkin dikerjakan oleh teman-teman PNKT ini? Ya kita tetap ya pada jalur yang mengaspirasikan, karena persoalan-persoalan di nelayan cukup ya tidak sedikit, jadi kita banyak ya hal-hal yang kita kerjakan, baik itu ya segala sesuatu lah yang berupa kebijakan-kebijakan maupun apa saja ya. Ya, isu seksi saat ini apa? Kabarnya biaya melaut dan lain-lain itu cukup tinggi juga. Oh, isu sekarang ya ini ya PNBP ya. Ya cukup lumayan sih. Tapi ya dari dulu seperti itulah. Tapi ini sih masih sebatas administrasi ya. Kalau dulu kan yang seksi ya ketika larangan alat tangkap itu ya itu yang ramainya itu sampai kita bisa pada saat itu menembusnya istana langsung karena pada saat menterinya Bu Susi pada saat itu sudah final bahwa tidak mengizinkan alat tangkap yang teman-teman nelayan Tegal itu pakai. Sehingga kita langsungnya ke istana. Kebijakan ini dari istana. Iya. Dan akhirnya mendapatkan ini ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa masyarakat kembali melaut dengan tentu saja sesuai yang selama ini dikerjakan oleh teman-teman. Ya, makanya kalau berbicara nelayan Kota Tegal ya sebenarnya yang tidak banyak tahu ya masyarakat awam ya itu adalah berbicara PNKT karena marwahnya di situ. Justru yang paling banyak bersuara dan berkontribusi adalah PNKT. Ya, betul. Ya, kemudian apakah dalam pelestarian kan tidak hanya berbicara soal melaut saja ya atau mencari ikan, ada berbagai macam budaya yang mungkin juga saat ini untuk terus dipertahankan, semacam tiap tahun itu namanya sedekah laut ya. Di bagaimana kontribusi dari PNKT sendiri Mas? Ya cukup ini memberikan banyak kontribusi juga karena itu kan bagian dari
culture kita ya, adat kita. Karena melihat dulu pesta laut itu namanya berubah-ubah. Pesta laut namanya berubah-ubah. Dulu pesta laut, terus dirubah lagi sedekah laut. Oke. Terus apa lagi ya, selalu berubah. Begitu juga dengan namanya apa ya, ancaknya ya. Ancak, oke. Ancak dulu kapal. Terus sekarang waktu ya kurang lebih antara 6 tahun lah ke belakang, itu dirubah lagi menjadi rumah. Ya kan rumah kan? Iya, bentuknya kayak rumah. Oke. Ya namanya adat ya, adat istiadat itu dari nenek moyang kita. Ya kalau ini adat ya kita hanya meneruskan saja. Jadi ya pada intinya ya kita melihat itu semua ini adalah nilai apa ya, sedekah ya. Karena ikan-ikan itu kan butuh disedekahi, butuh dikasih makan tambahan gitu ya. Kita melihat sedekah ya problem lah. Sebagai makan tambahan buat teman-teman ikan yang ada di sana ya. Iya kan sedekah. Kalau bicara masa kepemimpinan Mas Santo yang berarti ini masa yang kedua ya Mas, setelah dulu pernah, kedua. Kemudian lalu menjadi penasehat ya. Kemudian sekarang menjabat diminta lagi menjadi ketua PNKT tahun 2023 betul? Masa bakti 2023 sampai nanti 2026. Apa Mas program utama yang coba Mas Santo gulirkan di PNKT di periode ini? Ke depan sih ya, saya pengen bersih-bersih ya. Karena lihat sekitar kita pelabuhan kita masih kurang bersih. Sehingga kita tergugah untuk bagaimana menciptakan iklim yang sejuk ya. Iklim yang benar-benar clear di daerah kita, sehingga ketika tempat kita, pelabuhan kita bersih, saya yakin nanti para investor lah atau apa istilahnya, para pedagang ini akan terus bodong-bodong masuk ke Tegalsari ya, ke pelabuhan Dongor. Ya ini kan semakin banyak yang berkompetisi kan ini efek dominonya nanti akan bisa menaikkan harga. Ketika menaikkan harga otomatis bisa memberikan kesejahteraan untuk nelayannya dan masyarakat sekitar. Nah ketika semakin banyak yang berkompetisi itu otomatis karyawan juga menyerap lapangan pekerjaan, baik karyawan maupun apapun. Sekarang aja kan kita lihat di pelabuhan ini ya, ini kan kayak pelabuhan kayak di Jakarta padahal masih di Tegal ya. Sudah. Ini kan kalau lihat ini bagus sekali. Punya potensi yang sangat besar. Punya potensi, tinggal bagaimana mengelolanya, bagaimana ini sebenarnya sih kita ini ya ada kita pengen ngobrol-ngobrol dengan pemerintah pusat ya, terutama penyerapan ya, karena kita bisa memberikan PNBP, penerimaan negara bukan pajak terbesar ya, kedua ya. Ini 1 tahunnya bisa 90 miliar memberikan kontribusi ke negara. Tetapi kalau kita lihat dari segi pembangunannya, terakhir dibangun itu pada saat pemerintahan Bu Mega ini. Ya sehingga sebenarnya ini butuh pembangunan ya, karena yang terserap untuk pembangunnya tidak ada, kita hanya kayak disuruh bekerja terus kemudian uangnya ke sana. Sebenarnya kalau berapa persennya turun lagi terus dikelola untuk pemerintah kota atau untuk pengelolaan pelabuhan itu bisa maju tuh, lebih maju dari sekarang tuh. Dan tadi efek dominonya akan semakin besar. Ya, sebenarnya begitu. Yang positif ya. Iya. Oke. Mas Santo, ini ternyata cukup menarik juga ya kita bicara soal PNKT dan juga teman-teman nelayan di Kota Tegal. Nanti kita akan lanjutkan dulu, takut kopinya dingin. Kita seruput dulu kopinya. Tutup di sini di Sentral Arta Bertanya.
Masih di Sentral Arta Bertanya bersama dengan saya Riko dan Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal Bapak Haji Susanto Agus Priyono SHMH, atau saya manggilnya dari tadi Mas Santo atau Pak Santo. Ya, ini menarik sekali kalau tadi kita sudah bicara tentang PNKT-nya, kemudian saya tertarik dengan perkembangan yang ada di pelabuhan. Ini pelabuhannya Pak ya? Ya. Kami ambil ini dokumentasi sebetulnya 2023 Pak. Oh, siap. Jadi ini masih 2023, kami belum update lagi untuk 2025. Waktu itu kami bikin profil untuk Sentral Arta dan salah satunya karena sebagai mitra lah ya, Sentral itu banyak nelayan namanya Jongor ya. Tegal Sari ini banyak menjadi nasabah juga, sehingga kami waktu itu membuat liputan di sini. Dan kalau kita lihat tadi diceritakan Mas Santo kan memang seperti di Jakarta, memang saya waktu datang ke sini juga kaget itu. Ternyata sebesar ini. Nah, ini tadi Mas Santo juga menggarisbawahi bahwa sebenarnya kalau bisa ada perhatian lebih ya, mungkin pemerintah pusat terutama tadi dari penerimaan negara bukan pajak ya, sampai 29M berarti, atau berapa tadi? 90M. Oh 90, maaf, mohon izin ya, 90M. Dan ini tentu saja harapannya melalui PNKT bisa ada dana lagi turun ke daerah untuk bisa dimanfaatkan memperbesar ya. Ini juga terlihat ada truk yang menggunakan pendingin ya. Freezer gitu ya. Freezer ya. Ini berarti sekarang nelayan-nelayan sudah menggunakan freezer juga ya? Udah lama ya. Oke. Mulai tahun berapa ini? Ya 2010 lah. Sekitar 2010. Perbedaannya dulu dengan menggunakan dulu es balok ya menggunakannya. Dengan freezer gimana Mas? Kalau es balok kan paling dibatasi waktu ya. Kita berangkat dulu maksimal tuh 30 hari. Maksimal. Satu bulan. Kalau sekarang ini bisa sampai 3 bulan kita berlayar. Oke. Karena hasil tangkapannya langsung masuk ke freezer. Oh, berarti freezer itu masuk di dalam kapal? Iya, di dalam kapalnya. Oke. Istilahnya apa ya, kalau bahasa Tegalnya palkah ya. Palkah. Ya, palkah itu tempat untuk penyimpanan ikan. Itu masuk bisa. Kalau dulu kan pakai es balok. Jadi kalau esnya sudah mencair ya sudah, kita dituntut pulang. Harus balik. Udah balik dong. Kalau nggak balik ya ikannya buntu. Iya. Atau busuk ya, menjadi busuk ya. Iya. Akhirnya tidak bisa dijual, tidak bisa konsumsi. Kalau hasil tangkapan sendiri di Tegal Sari atau Jongor ini banyak kan apa ini? Ya prioritas kita cumi ya. Cumi. Oke. Ya. Cumi. Kemudian yang lain? Yang lain ini tambah saja untuk ikan-ikan inilah. Ikan-ikan yang lain, tapi untuk utamanya adalah cumi. Perbedaan dulu dengan dulu bahkan mungkin satu hari ya, namanya apa, one day fishing atau ya, satu itu hari. Kan tahun 80 sampai 90 one day 90-an fishing. Kemudian ada es balok. Iya, es balok itu 90 sampai 2000-an. Setelah 2010 itu ini bisa. Dulu malahan kita itu belanja kapal. Kita beli kapal bekas itu di teman-teman di Pekalongan. Oke. Teman-teman Batam Pekalongan. Sekitar tahun berapa itu? Ya 90-an. 90-an, oke. 90-an kita beli untuk beroperasi di Tegal. Di Tegal. Tapi alhamdulillah ya itu tadi karena saya katakan untuk teman-teman nelayan Kota Tegal itu etos kerja luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Ya. Tadinya ini bisa sekarang hampir kalau kita kalkulasi ya, kita hitung ya kemajuannya ya hampir ini kita di atas teman-teman yang ada di Juwana, Batam, terus di Brebes ya. Paling tinggi Tegal. Mas Santo apakah punya catatan perkiraan kurang lebih untuk transaksi atau lelangan ya sebutannya? Oh, kalau ini langsung ya, kalau lelang yang sebagian kecilnya ya. Tapi kalau ini adalah catatan itunya ada, karena sekarang kan harus masuk itu sih hitungan PNBP-nya. Ada dari teman-teman Fish Center itu bisa tuh di Fish Center ya, nanti data-data bisa. Iya bisa. Oke, berapa jumlah hasil tangkapan paling tidak? Iya. Karena tidak hanya dijual di pelabuhan aja berarti ini hasil tangkapan ini. Ya rata-rata di pelabuhan. Di pelabuhan. Semua. Untuk pasar sendiri dari cumi sekarang seperti apa, Mas Santo? Pasarnya kita langsung ke negara Cina ya. Ekspor. Oke. Dan nggak tahu ya berapa bulan terakhir ini dari orang-orang Chinese itu paling ini ya, negara Chinanya itu
selalu butuh terus untuk ini kebutuhan, kurang terus kebutuhannya. Oke, kalau serapan pasar di lokal sekitar Tegal, Jakarta gitu ya? Iya, ya sekitar itu. Sekitar itu. Baik, Mas Santo, ada PNKT sendiri, Mas. Ini tentu saja kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik dengan selain tentu saja berkomunikasi dengan pusat, dengan kementerian, pastinya stakeholder di daerah sekitar seperti pemerintah kota, kemudian juga pihak kepolisian mungkin TNI Polri, dan tentu saja ini dalam penanganan keseharian lah ya yang bersinggungan dengan masyarakat, termasuk seperti apa kerjasamanya. Dan mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar ada bencana yang mungkin tidak kita inginkan, yaitu kapal terbakar ya atau semacam ini. Bagaimana PNKT hadir untuk teman-teman nelayan ini, Mas? Ya kayak kita ini aja ya, orang kan disebut zone politikon ya, tidak bisa harus ada bantuan orang lain, selalu harus ada bantuan orang lain ya. Begitu juga dari organisasi nelayan, PNKT ini tetap bersinergi dengan lembaga-lembaga institusi lain ya, baik dari Polri, TNI maupun pemerintah kota sendiri. Artinya suatu contoh ketika terjadi kebakaran, otomatis peran-peran itu yang kita mainkan ya. PNKT sendiri alhamdulillah sekarang karena melihat kemarin sering terjadi ya kebakaran ya. Kemarin alhamdulillah bisa membeli 1 unit kendaraan tangki ini. Mobil pemadam berarti? Ya belum pemadam, tapi tangki yang isinya air. Oke. Ya. Di standby kan di sana berarti. Standby kan sembari kita ada teman-teman dari anggota ini dari pemilik kapal meminta ini isi air PDAM. Oke. Ya dari situ sembari itu, tapi kadang kalau tidak ada pekerjaan itu truk tangki itu untuk nyirami kapal-kapal kalau ketika panas. Untuk menurunnya suhu ketika terjadi ini suhu lagi panas. Panas. Oh ya, efeknya gimana tuh untuk kapal dan juga teman-teman ini ada nelayan? kemarin di TikTok ya, suhu kan 34 sampai menjadi 35 ya. Iya. Tapi sampai 37 ya. Saya baca ini apa derajat kita naik oleh Allah gimana? Karena derajatnya naik terus. Derajatnya naik terus. Derajatnya naik terus. Coba aja. Ya artinya kalau melihat itu tetaplah ya namanya kebakaran itu kan suatu musibah yang tidak kita biasa ya. Tapi ya kalau kita hati-hati, kita antisipasi, kita jaga-jaga terkait dengan itu. Suhu-suhu ke depan jangan sampai lah terjadi peristiwa itu lagi. Berarti langkah-langkahnya itu digunakan kadang ya, kalau suhu tinggi menyemprot. Insya tahun depan kita beli lagi untuk ini. Ya biar ini sembari kita inilah ya, koordinasi dengan teman-teman dari institusi lain. Baik, Mas Santo, kalau untuk harapan dan juga rencana pengembangan yang lebih lanjut ya, tentu saja ini berhubungan dengan program PNKT sendiri, gimana ya, Mas, untuk teman-teman? Ya harapannya tetap kita bersinergi ya, dan terhadap kebijakan dari pusat tentunya harus mengakomodir ya apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman nelayan. Dan kebijakannya ya harus pro dengan nelayan lah. Nelayan kan biar bagaimana memberikan ini kontribusi ya untuk negara. Nah dewasa ini kan berarti kan sekarang pahlawan sekarang ya seperti itu kan yang berkontribusi terhadap negaranya, itulah pahlawan sebenarnya. Saat ini karena pahlawan dulu kan berbeda perjuangannya. Ya harapannya agar ya kebijakan dari pusat ini mengerti suasana batin dari nelayan. Karena itu nelayan Tegal khususnya itu berpotensi menjadi nelayan yang benar-benar nelayan bisa besar ya, bisa memberikan kemajuan untuk bangsa dan negara. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Susanto Agus Priyono SHMH. Pak Haji terima kasih, ini Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal sudah hadir ngobrol-ngobrol. Mungkin ke depan kami undang lagi nih Pak, buat ngobrolin lebih luas lagi, boleh. hasil tangkap dan lain-lain ya. Yang lain juga nggak apa-apa. Syukur-syukur kita di sana sambil bakar cumi Pak. Boleh. Ya, kita juga tiap hari itu ada tuh di Taman Tegal Sari. Iya. Hampir tiap pagi. Iya.
itu teman-teman pemilik kapal itu kumpul di situ. Oh gitu. Ya anggotanya itu ini apa? Teman-teman pemilik kapal ya. Istilahnya nama grupnya Pindang. 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 Iya. Oke. Pindang. Itu tiap hari masak terus. Oh gitu ya. Pemilik kapal semua di situ tuh. Yang digosipin apa, Pak? Yang digosip ya apa aja. TikTok yang derajatnya naik kan? Oke, luar biasa. Jadi komunikasi selain formal juga informal ya, gitu ngobrol santai. Banyak kan malah ini informal, teman-teman lain tuh informal. Jadi kalau formal itu nggak pada mau malah. Nggak jalan gitu ya? Nggak jalan. Kalau kita makanya di Polres ketika rapat ya senangnya yang santai-santai, yang informal. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Haji untuk waktunya dan informasinya. Mas. Kami doakan tentu saja semoga semakin maju ya ini paguyuban, semakin bisa memberikan efek positif bagi rekan-rekan nelayan sekaligus warga masyarakat Kota Tegal secara umum. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal, Bapak Haji Susanto Agus Priyono SHMH, dan mungkin ke depan kita akan ngobrol lagi dengan beliau dengan topik bahasan yang lain yang mungkin lebih seru sambil akar cumi tadi katanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.